Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Tengah, hidup seorang pemuka adat bernama Raffi Ahmad Wiranata. Meski usianya telah melewati 50 tahun, kewibawaannya tak luntur. Sebagai pemuka adat Solo, ia dikenal arif, bijaksana, dan dihormati oleh seluruh penduduk desa. Raffi Ahmad memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga tradisi, pelindung alam, dan perantara manusia dengan dunia gaib. Namun, ada satu hal yang membuatnya tampak berbeda. Meskipun usianya telah matang, ia belum pernah menikah. Masyarakat sering bertanya-tanya, mengapa seorang pria dengan begitu banyak keutamaan memilih hidup sendirian. Namun bagi Raffi Ahmad, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ia percaya ada takdir besar yang menantinya. Desa itu sendiri menyimpan banyak cerita mistis. Salah satu legenda yang terus diceritakan adalah kisah Putri Laut Selatan, seorang putri duyung yang katanya sering muncul di teluk dekat desa. Putri duyung itu dikisahkan memiliki kecantikan luar biasa, dengan rambut yang berkilauan seperti emas dan suara yang mampu memikat siapa saja yang mendengarnya. Namun, ada syarat yang berat untuk mendekatinya. Ia hanya akan menampakkan diri kepada seseorang yang dianggap layak oleh alam semesta. Sebagian penduduk menganggap legenda itu sebagai dongeng belaka, tetapi tidak bagi Raffi Ahmad. Ia percaya ada kebenaran di balik mitos itu, karena kakeknya sendiri pernah menceritakan pengalaman melihat kilasan bayangan seorang putri laut saat malam bulan purnama. Suatu hari, desa menghadapi masalah besar. Ombak besar datang tanpa peringatan, merusak tambak ikan dan menghancurkan banyak rumah di pinggir pantai. Raffi Ahmad, dengan wibawanya, memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur di teluk tersembunyi, tempat yang dianggap keramat. Ia yakin ada sesuatu di balik bencana ini yang harus diselesaikan. Dengan membawa sesajen berupa bunga, dupa, dan kain putih, ia berangkat ke teluk itu pada malam hari. Angin berhembus kencang, dan suasana penuh dengan aura misteri. Saat ia tiba di teluk, Raffi Ahmad mulai melafalkan doa-doa kuno. Dalam hening malam, terdengar suara lembut memecah kesunyian. "Wahai pemuka adat, apa yang kau cari di tempatku ini?" Raffi Ahmad tersentak. Di hadapannya muncul seorang wanita cantik dengan ekor berkilauan seperti pelangi di bawah sinar bulan. Rambutnya panjang terurai, dan matanya memancarkan cahaya misterius. Ia tahu, inilah Putri Duyung yang diceritakan dalam legenda. Putri Duyung itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Slavina, penjaga laut di sekitar wilayah itu. Nyai Slavina menjelaskan bahwa ombak besar yang melanda desa bukanlah fenomena biasa, melainkan hukuman dari alam karena ulah manusia yang merusak ekosistem laut. "Raffi Ahmad, kau adalah orang yang dipilih oleh alam," ujar Nyai Slavina. "Hanya kau yang mampu mengembalikan keseimbangan ini." Raffi Ahmad dengan rendah hati bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Demi desa ini, saya rela melakukan apapun." Nyai Slavina menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan lembut, "Untuk memulihkan harmoni, kau harus bersedia mengikat janji denganku. Kita harus menyatukan darat dan laut melalui pernikahan." Namun sebelum melanjutkan cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Mendengar permintaan itu, Raffi Ahmad tertegun. Pernikahan? Dengan makhluk yang bukan manusia? Ia merasa ini seperti sebuah ujian besar dari alam semesta. Namun, ketika ia mengingat tanggung jawabnya sebagai pemuka adat, ia memutuskan untuk menerima permintaan itu. "Jika ini adalah jalan untuk menyelamatkan desa, saya bersedia, Nyai," katanya dengan mantap. Nyai Slavina tersenyum. "Baiklah, tapi ketahuilah, jalan ini tidak akan mudah. Kau harus bersiap menghadapi ujian besar." Ketika Raffi Ahmad kembali ke desa, ia tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada siapapun. Ia hanya mengatakan bahwa ritual telah berhasil dan desa harus mempersiapkan diri untuk pemulihan besar. Dalam hatinya, ia tahu pernikahan itu bukan sekadar hubungan antara dua makhluk, melainkan penyatuan dua dunia yang saling membutuhkan. Namun, kabar tentang pertemuannya dengan makhluk gaib segera tersebar, karena beberapa nelayan mengaku melihat cahaya aneh di teluk pada malam itu. Desas-desus semakin kencang, dan banyak penduduk mulai berspekulasi tentang hubungan Raffi Ahmad dengan dunia gaib. Dalam hening malam berikutnya, Raffi Ahmad merenungkan keputusan besarnya. Apa yang akan terjadi setelah ia menikahi Nyai Slavina?
bagaimana masa depannya sebagai pemuka adat. Namun, dalam hatinya, ia percaya bahwa ini adalah takdir yang telah ditetapkan untuknya. Berita tentang rencana pernikahan Raffi Ahmad dengan makhluk gaib mulai menyebar di desa. Meskipun ia mencoba merahasiakannya, orang-orang mulai merasakan perubahan besar dalam sikap dan tindak tanduknya. Sebagian besar warga mendukungnya, percaya bahwa ini adalah cara alam memilih pemimpin mereka untuk melindungi desa. Namun, tak sedikit juga yang memandangnya dengan rasa curiga dan takut. Di sisi lain, Raffi Ahmad mulai mendapatkan bimbingan langsung dari Nyai Slavina. Setiap malam, sang putri duyung muncul di teluk, mengajari Raffi Ahmad tentang filosofi keseimbangan alam. Ia menunjukkan bagaimana kerusakan yang dilakukan manusia terhadap laut telah menyebabkan bencana yang terus-menerus. Manusia menganggap laut hanya sebagai sumber, tetapi lupa bahwa laut juga rumah, ujar Nyai Slavina suatu malam. Dengan pernikahan ini, kita akan mengikat janji untuk menjaga hubungan itu, menyatukan darat dan laut. Hari pernikahan pun tiba. Berbeda dengan pernikahan adat Jawa biasa, upacara ini digelar di tepi pantai, tepat di bawah sinar bulan purnama. Warga desa, yang biasanya skeptis dengan hal-hal mistis, hadir dalam keheningan penuh hormat. Mereka membawa sesajen berupa bunga, buah, dan kain putih sebagai simbol penghormatan kepada alam. Raffi Ahmad mengenakan kebaya hitam dengan hiasan emas yang melambangkan kebijaksanaan dan tanggung jawabnya. Meski terlihat tenang, dalam hatinya ia merasa tegang. Tidak ada pengantin perempuan seperti biasanya. Yang ada hanyalah Nyai Slavina, yang muncul dari laut dengan keanggunan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ritual dimulai dengan pembacaan doa oleh tetua adat, dilanjutkan dengan tarian persembahan yang dilakukan oleh anak-anak desa. Ketika saatnya tiba, Nyai Slavina memegang tangan Raffi Ahmad dan berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa. Dengan ini, aku memberikan diriku untuk menjadi penjagamu, seperti kau menjadi penjagaku. Dunia kita berbeda, tetapi jiwa kita sama. Bersama, kita akan menjaga keseimbangan ini. Raffi Ahmad mengangguk, menerima sumpah tersebut. Kemudian, mereka berdua menyentuh air laut yang telah dicampur dengan bunga melati, simbol penyatuan darat dan laut. Warga desa menyaksikan momen itu dengan campuran emosi. Sebagian merasa kagum melihat sosok Nyai Slavina yang begitu anggun, sementara yang lain tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami. Ketika ritual selesai, Nyai Slavina berkata kepada warga, "Jangan takut kepadaku. Aku bukan musuh kalian. Aku adalah bagian dari alam yang kalian butuhkan, sama seperti kalian adalah bagian dariku." Suaranya tenang, namun membawa kehangatan yang menghilangkan sebagian besar keraguan di hati warga. Banyak dari mereka yang kemudian berlutut, memohon maaf atas perbuatan yang merusak laut selama ini. Setelah semua tamu pergi, Nyai Slavina dan Raffi Ahmad kembali ke teluk untuk melanjutkan malam pernikahan mereka. Nyai Slavina menjelaskan bahwa ia hanya bisa hadir di daratan pada malam hari, karena tubuhnya terikat pada elemen air. Namun, yang mengejutkan Raffi Ahmad adalah ketika Nyai Slavina perlahan berubah. Ketika ia menyentuh pasir, ekornya mulai berubah menjadi sepasang kaki manusia. Dalam bentuk manusia, kecantikannya semakin memukau, dengan kulit yang berkilau seperti mutiara dan mata yang memancarkan kedamaian. "Aku bisa menjadi bagian dari duniamu, tapi hanya sementara," ujar Nyai Slavina. "Namun, dalam waktu singkat itu, aku ingin kita memahami satu sama lain." Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kehidupan yang baru dan penuh tantangan. Nyai Slavina tinggal bersama Raffi Ahmad di rumah adatnya, membantu mengajarinya lebih banyak tentang cara menjaga keseimbangan alam. Ia juga memperkenalkan Raffi Ahmad pada kekuatan-kekuatan laut yang selama ini tersembunyi dari manusia. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mulus. Banyak penduduk desa yang mulai mempertanyakan keberadaan Nyai Slavina. Sebagian menganggapnya sebagai ancaman, sementara yang lain mengaguminya sebagai berkah. Setiap malam, ketika Nyai Slavina kembali ke laut, desas-desus mulai muncul bahwa ia sebenarnya adalah makhluk yang berniat membawa malapetaka. Raffi Ahmad harus bekerja keras untuk menjaga keharmonisan di antara warganya, sekaligus memahami dunia Nyai Slavina yang penuh misteri. Ia tahu, pernikahannya bukan hanya soal cinta, tetapi juga sebuah tugas besar untuk menyatukan dua dunia yang telah lama terpisah. Dalam salah satu percakapan mereka, Nyai Slavina memberikan pelajaran penting kepada Raffi Ahmad.
Laut adalah cermin dari hati manusia. Ketika kau merasa tenang, laut akan tenang. Tetapi ketika kau tamak, kau akan membuat laut marah. Begitu pula hubungan kita dengan alam. Jika kita ingin keseimbangan, kita harus memberikan keseimbangan itu terlebih dahulu. Pelajaran ini mulai diterapkan oleh Raffi Ahmad di desanya. Ia mengajarkan warga untuk tidak lagi mengambil hasil laut secara berlebihan, untuk menjaga terumbu karang, dan untuk selalu menghormati laut sebagai sumber kehidupan. Lambat laun, hubungan antara manusia dan alam di desa itu mulai membaik. Namun, di tengah segala usaha mereka, sebuah ancaman besar mulai mengintai dari luar desa. Sesuatu yang bahkan lebih besar daripada amarah laut. Pernikahan Raffi Ahmad dan Nyai Slavina membawa banyak perubahan positif bagi desa. Laut yang dulu sering bergolak kini menjadi tenang. Ikan-ikan kembali melimpah. Dan para nelayan mulai mempraktikkan cara-cara ramah lingkungan dalam menangkap ikan. Desa itu menjadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Namun, perubahan besar itu juga menarik perhatian dari luar desa. Kabar tentang seorang pemuka adat yang menikahi makhluk gaib dan berhasil menenangkan laut mulai tersebar. Beberapa orang menganggap cerita ini sebagai dongeng, tetapi bagi mereka yang percaya, Raffi Ahmad dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Di antara para pendatang, ada seorang bangsawan kaya bernama Ki Pandega. Ia adalah seorang saudagar besar yang menguasai perdagangan hasil laut di wilayah itu. Ki Pandega mendengar cerita tentang Nyai Slavina, dan keingintahuannya berubah menjadi obsesi. Jika benar ia adalah putri laut, aku harus memilikinya, pikir Ki Pandega. Dengan kekuatannya, aku bisa menguasai seluruh pesisir Jawa. Ki Pandega tiba di desa dengan membawa rombongan besar. Ia mengaku ingin belajar dari kebijaksanaan Raffi Ahmad dan menawarkan bantuan untuk membangun desa. Namun, di balik niatnya yang tampak mulia, ia menyimpan rencana licik untuk menculik Nyai Slavina. Raffi Ahmad menyambut kedatangan Ki Pandega dengan sopan, tetapi Nyai Slavina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka makan malam bersama, Nyai Slavina berkata kepada Raffi Ahmad dalam bahasa kuno laut yang hanya mereka berdua pahami. Orang ini memiliki niat jahat. Kita harus berhati-hati. Namun, Raffi Ahmad memilih untuk tidak langsung menuduh. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh apa tujuan sebenarnya Ki Pandega. Pada suatu malam, Ki Pandega mengirimkan anak buahnya untuk menyelinap ke rumah adat tempat Raffi Ahmad dan Nyai Slavina tinggal. Mereka berencana untuk menculik Nyai Slavina dan membawanya ke kapal besar yang telah bersiap di pelabuhan. Namun, Nyai Slavina yang terhubung dengan elemen laut segera menyadari bahaya yang mendekat. Ia memanggil kekuatan lautnya, dan ombak besar tiba-tiba menghantam pantai, menenggelamkan kapal yang sudah bersiap. Para penculik kebingungan, dan sebagian dari mereka melarikan diri. Pagi harinya, Raffi Ahmad meminta Ki Pandega untuk pergi. Kau telah membawa kekacauan ke desa kami. Aku tahu niatmu tidak tulus, ujar Raffi Ahmad dengan tegas. Namun, Ki Pandega menolak menyerah begitu saja. Suatu hari, kau akan menyesali keputusan ini, ancamnya sebelum pergi. Beberapa minggu setelah kepergian Ki Pandega, suasana desa kembali tenang. Namun, itu hanya sementara. Ki Pandega menyusun rencana balas dendam. Ia menghubungi kelompok pemburu makhluk gaib yang dikenal sebagai penakluk bayangan. Kelompok ini terkenal karena kemampuannya menangkap makhluk mistis untuk dijual atau digunakan sebagai alat kekuasaan. Pada malam yang gelap tanpa bulan, kelompok itu menyerang desa. Mereka menggunakan jaring sihir untuk menangkap Nyai Slavina, yang saat itu sedang berada di pantai. Meski Nyai Slavina berusaha melawan dengan kekuatannya, jaring itu dirancang untuk memblokir energi laut. Ia akhirnya tertangkap dan dibawa pergi. Ketika Raffi Ahmad tiba di pantai, ia hanya menemukan jejak jaring dan perasaan hampa yang menghantui hatinya. Warga desa pun panik ketika mendengar kabar bahwa Nyai Slavina telah diculik. Raffi Ahmad tidak tinggal diam. Dengan bantuan warga desa dan kekuatan spiritualnya, ia melacak jejak para penculik. Ia menemukan bahwa mereka membawa Nyai Slavina ke markas Ki Pandega di kota pelabuhan yang jauh. Namun, perjalanan ke sana tidaklah mudah. Sebelum berangkat, Raffi Ahmad melakukan ritual untuk memohon perlindungan leluhur dan laut. Ia juga menerima bantuan dari beberapa makhluk gaib penjaga laut yang loyal kepada Nyai Slavina. Aku akan menyelamatkanmu, Slavina, bisiknya dalam hati. Di markas Ki Pandega,
Nyai Slavina dipenjarakan dalam sebuah tangki besar yang penuh dengan air garam. Ki Pandega mencoba memaksa Nyai Slavina untuk memberinya kekuatan laut, tetapi Nyai Slavina menolak dengan tegas. Kekuatan ini bukan untuk dijual atau dimiliki. Ini adalah bagian dari keseimbangan alam, kata Nyai Slavina dengan suara penuh keberanian. Ki Pandega tidak menyerah. Ia mencoba berbagai cara untuk melemahkan semangat Nyai Slavina, tetapi sang putri duyung tetap bertahan. Ia percaya bahwa Raffi Ahmad tidak akan tinggal diam dan akan datang untuk menyelamatkannya. Di tengah kesulitan, Nyai Slavina tetap terhubung dengan laut. Ia mengirim pesan melalui arus air kepada Raffi Ahmad, memberitahunya tentang keberadaannya. Raffi Ahmad yang menerima pesan itu segera mempercepat langkahnya menuju markas Ki Pandega. Namun, perjalanan itu penuh bahaya. Kelompok penakluk bayangan yang dipimpin oleh Ki Pandega memiliki kekuatan besar dan senjata sihir yang dirancang untuk melawan makhluk gaib. Raffi Ahmad menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ujian spiritual yang besar. Ia harus membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa melampaui semua rintangan, termasuk kekuatan manusia yang tamak. Dengan keberanian yang terpancar dari tanggung jawabnya sebagai pemuka adat, Raffi Ahmad bersama beberapa penduduk desa yang loyal memulai perjalanan menuju markas Ki Pandega. Dibantu oleh makhluk gaib laut yang setia pada Nyai Slavina, mereka menyusuri jalur-jalur rahasia untuk menghindari penjaga Ki Pandega yang tersebar di sepanjang kota pelabuhan. Markas Ki Pandega terletak di atas bukit yang menghadap langsung ke laut. Bangunan itu megah, tetapi auranya gelap, mencerminkan ambisi besar pemiliknya. Raffi Ahmad menyamar sebagai pedagang hasil bumi untuk bisa masuk ke pelabuhan tanpa menarik perhatian. Setelah mempelajari pergerakan penjaga, ia berhasil menyusup masuk ke dalam markas saat malam tiba. Bersama kelompok kecilnya, ia menyusuri lorong-lorong gelap hingga akhirnya menemukan tempat Nyai Slavina dikurung. Nyai Slavina tampak lemah, tetapi matanya tetap memancarkan tekad. Ia merasakan kehadiran Raffi Ahmad dan berusaha memberikan tanda melalui nyanyian lembutnya, yang mengalun seperti suara ombak. Lagu itu memandu Raffi Ahmad menuju tangki besar tempat Nyai Slavina dikurung. Namun, Ki Pandega telah menduga bahwa Raffi Ahmad akan datang. Ia memasang perangkap di sekitar tangki, dengan jaring sihir dan penjaga bersenjata lengkap. Ketika Raffi Ahmad mendekati tangki, alarm berbunyi, dan pasukan Ki Pandega langsung mengepungnya. "Jadi ini pemuka adat yang terkenal itu," ujar Ki Pandega sambil tersenyum licik. "Kau datang untuk mengambil kembali istrimu? Sayang sekali, dia sekarang milikku." Raffi Ahmad tidak gentar. Ia tahu ini adalah ujian besar yang harus ia hadapi. Dengan doa dan mantra yang ia pelajari dari leluhur, ia memanggil kekuatan alam. Angin laut mulai berhembus kencang, dan air di tangki tempat Nyai Slavina dikurung mulai bergejolak. Para pendukung Raffi Ahmad bertarung melawan pasukan Ki Pandega. Sementara itu, Raffi Ahmad mencoba menghancurkan jaring sihir yang mengunci kekuatan Nyai Slavina. Dengan mantra yang ia lantunkan, perlahan jaring itu melemah, hingga akhirnya Nyai Slavina bisa memanggil kekuatannya kembali. Nyai Slavina, meski dalam keadaan lemah, membantu Raffi Ahmad dengan menciptakan gelombang air yang menghantam para penjaga. Ki Pandega, yang marah melihat situasi ini, memerintahkan pasukannya untuk menyerang habis-habisan. Pertempuran itu berlangsung sengit. Pasukan Ki Pandega menggunakan senjata sihir untuk mencoba mengalahkan Nyai Slavina dan Raffi Ahmad. Namun, alam berpihak kepada mereka. Ombak besar menghantam dinding markas, meruntuhkan sebagian bangunan. Melihat kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Raffi Ahmad dan Nyai Slavina, Ki Pandega mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Ia menyalakan obor besar yang diberi sihir khusus untuk melumpuhkan kekuatan Nyai Slavina. Api itu menciptakan aura panas yang membuat air di tangki menguap perlahan. "Jika kau ingin menyelamatkan desamu dan wanita laut ini, tunduklah kepadaku," teriak Ki Pandega dengan nada kemenangan. Namun, Raffi Ahmad tidak menyerah. Ia berdiri tegak di depan Nyai Slavina, memanggil seluruh kekuatan spiritualnya. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Kau mungkin memiliki kekuatan, tetapi kau tidak memiliki kehormatan. Kau tidak akan pernah menang melawan kebenaran." Dalam momen itu, Nyai Slavina mengumpulkan sisa energinya dan melantunkan lagu kuno laut. Lagu itu memanggil makhluk-makhluk laut yang setia kepadanya. Dari bawah tanah, air mulai memancar, menciptakan gelombang yang memadamkan obor sihir Ki Pandega. Pasukan Ki Pandega panik,
dan sebagian besar dari mereka melarikan diri. Ki Pandega, yang tidak bisa menerima kekalahannya, mencoba menyerang Raffi Ahmad dengan senjata tajam. Namun, sebelum ia bisa melukai Raffi Ahmad, Nyai Slavina menciptakan pusaran air kecil yang menghantam Ki Pandega, membuatnya jatuh pingsan. Setelah pertempuran usai, Raffi Ahmad dan Nyai Slavina akhirnya berhasil menghancurkan tangki dan jaring sihir yang mengurung Nyai Slavina. Sang putri duyung memeluk Raffi Ahmad dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Ayu. Kau telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian mampu melampaui segalanya," ujar Nyai Slavina dengan air mata kebahagiaan. Mereka berdua meninggalkan markas Ki Pandega yang kini runtuh, bersama pendukung setia mereka. Laut kembali tenang, seolah merayakan kemenangan mereka. Raffi Ahmad dan Nyai Slavina kembali ke desa dengan membawa pelajaran penting. Desa menyambut mereka dengan penuh sukacita, menghormati keberanian pemuka adat mereka yang telah melindungi harmoni antara manusia dan alam. Nyai Slavina, yang kini semakin diterima oleh penduduk desa, melanjutkan tugasnya sebagai penjaga laut. Ia juga membantu Raffi Ahmad mengajarkan cara hidup selaras dengan alam kepada penduduk. Namun, meskipun semuanya tampak kembali tenang, Raffi Ahmad menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Harmoni tidak bisa dijaga hanya dengan kekuatan, tetapi harus dirawat dengan cinta dan tanggung jawab. Setelah kembali ke desa, Raffi Ahmad dan Nyai Slavina segera memulai hidup baru yang penuh tantangan, namun juga dipenuhi harapan. Desa yang pernah terancam oleh ambisi manusia kini menjadi simbol harmoni antara darat dan laut. Penduduk desa, yang semula takut pada Nyai Slavina, kini menghormatinya sebagai penjaga laut yang telah membawa berkah melimpah. Raffi Ahmad, meski usianya semakin bertambah, tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Nyai Slavina, ia memimpin berbagai kegiatan untuk mengajarkan penduduk desa cara menjaga ekosistem laut. Mereka mengadakan ritual syukur setiap bulan purnama untuk menghormati laut dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Namun, kedamaian ini belum sepenuhnya kokoh. Raffi Ahmad tahu bahwa menjaga harmoni adalah perjalanan panjang, bukan hasil yang bisa dicapai dalam semalam. Hubungan antara Raffi Ahmad dan Nyai Slavina semakin erat. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, keduanya saling melengkapi. Raffi Ahmad membawa kebijaksanaan manusia dan kemampuan untuk memimpin, sementara Nyai Slavina membawa kedamaian dan pelajaran tentang pentingnya hidup selaras dengan alam. Pada suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, Nyai Slavina berbicara kepada Raffi Ahmad tentang masa depan mereka. "Ayu, aku tahu waktuku di darat tidak akan selamanya. Ada saatnya aku harus kembali ke laut untuk menjaga keseimbangan dari sana." Raffi Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun hatinya terasa berat, ia tahu bahwa tugas Nyai Slavina sebagai penjaga laut adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. "Kau telah memberikan banyak pelajaran kepada desa ini, Slavina. Jika waktumu tiba, aku akan menjaga apa yang telah kita bangun bersama." Namun, tidak semua orang di desa menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa kelompok penduduk mulai merasa terganggu dengan peraturan baru yang membatasi eksploitasi laut. Mereka melihat aturan-aturan ini sebagai hambatan terhadap cara hidup mereka yang lama. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Pak Cipto, seorang nelayan tua yang keras kepala. Ia mulai menghasut warga lain, menyebarkan desas-desus bahwa kehadiran Nyai Slavina membawa kutukan, bukan berkah. "Dulu, kita bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya tanpa ada masalah. Sekarang, kita harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh makhluk gaib," teriaknya dalam suatu pertemuan rahasia. Pak Cipto dan kelompoknya merencanakan sabotase terhadap upacara syukur yang akan diadakan di pantai. Mereka percaya bahwa jika mereka bisa mengusir Nyai Slavina, desa akan kembali seperti dulu. Pada hari upacara, seluruh desa berkumpul di pantai. Raffi Ahmad memimpin ritual dengan penuh hikmat, sementara Nyai Slavina duduk di sampingnya, mengenakan kain sederhana yang menonjolkan keanggunannya. Namun, ketika doa mulai dilantunkan, kelompok Pak Cipto tiba-tiba menyerbu pantai dengan membawa senjata dan jaring besar. Mereka mencoba menangkap Nyai Slavina, berharap dapat mengusirnya dari desa. Para penduduk yang setia kepada Raffi Ahmad mencoba melindungi Nyai Slavina, tetapi kelompok Pak Cipto jauh lebih agresif. Dalam kekacauan itu, Raffi Ahmad berdiri di tengah-tengah dan berteriak, "Berhenti! Apakah kalian tidak menyadari apa yang kalian lakukan? Ini bukan hanya tentang Slavina. Ini tentang masa depan kita semua." Namun,
Pak Cipto tidak mendengarkan. Ia melemparkan jaring ke arah Nyai Slavina, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Laut tiba-tiba bergolak, menciptakan ombak besar yang menghentikan serangan itu. Ombak itu tidak menyakiti siapapun, tetapi dengan lembut menarik Pak Cipto ke tengah pantai, membuatnya terduduk dalam keadaan basah kuyup. Dalam momen itu, Nyai Slavina maju dan berbicara dengan lembut kepada Pak Cipto. Pak Cipto, aku tidak datang untuk merampas apapun darimu. Aku hanya ingin membantu kalian hidup selaras dengan laut, agar anak-anakmu dan cucu-cucumu masih bisa menikmati kekayaannya di masa depan. Pak Cipto, yang selama ini dibutakan oleh ketakutannya, akhirnya menangis. Ia menyadari bahwa tindakannya didorong oleh ego dan rasa takut kehilangan cara hidupnya yang lama. Ampuni aku, Nyau, katanya dengan penuh penyesalan. Setelah insiden itu, desa kembali damai. Pak Cipto dan kelompoknya mulai mendukung upaya Raffi Ahmad dan Nyai Slavina untuk menjaga keseimbangan alam. Desa menjadi lebih kuat, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara spiritual. Nyai Slavina, yang merasa tugasnya hampir selesai, berbicara kepada Raffi Ahmad suatu malam. Ayu, waktuku untuk kembali ke laut sudah tiba. Kau telah membuktikan bahwa manusia bisa menjaga harmoni dengan alam. Aku percaya kau akan terus melanjutkan apa yang telah kita mulai. Raffi Ahmad, meskipun merasa kehilangan, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia mengantar Nyai Slavina ke pantai, diiringi seluruh penduduk desa yang memberikan penghormatan terakhir. Dengan senyuman, Nyai Slavina masuk ke air dan perlahan menghilang di bawah ombak. Meskipun fisiknya tidak lagi ada, pengaruhnya akan tetap hidup di hati setiap orang di desa. Tahun-tahun berlalu, dan desa itu tumbuh menjadi contoh keharmonisan antara manusia dan alam. Raffi Ahmad terus memimpin dengan bijaksana, mengajarkan nilai-nilai yang telah ia pelajari dari Nyai Slavina. Meskipun Nyai Slavina tidak lagi terlihat, ada saat-saat ketika penduduk desa mendengar nyanyian lembut dari laut pada malam hari. Mereka percaya bahwa itu adalah Nyai Slavina, mengawasi mereka dari kejauhan. Pemuka adat Solo menikahi Putri Duyung, menjadi cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan pentingnya cinta, keberanian, dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan cinta yang abadi dan pelajaran yang mendalam, kisah ini menjadi bukti bahwa meskipun dunia manusia dan gaib berbeda, mereka dapat bersatu untuk menciptakan harmoni yang indah. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.